Iya, Bu. Ya, Dika. Jadi kalau kemarin yang tidak hadir 3 orang, hari ini 1 orang. Ya, yang tidak hadir kemarin siapa? Angkat tangan. Kenapa kamu tidak hadir? Kamu? Jadi sekarang sudah sehat. Ya, kedepannya harus rajin ya, jangan sakit-sakit ternyata bilang sakit ternyata tidak sakit. Tidak bisa begitu. Kamu harus semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, pertama-tama kita harus patut syukuri kepada Tuhan dengan awali berdoa. Kalau kemarin yang memimpin doa perempuan, sekarang laki-laki sudah. Ya, silakan memimpin doa. Marilah kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan sampai kita cobaan, dan beri kami kami. Baiklah, hari ini kita masih pada tema 4 tentang berbagai pekerjaan, dan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Masih pada pembelajaran 2. Muatan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini adalah SBDP, seni budaya dan prakarya. Jadi masih ingatkah kamu kemarin kita berbicara tentang apa yang sudah kita bahas kemarin? Coba, ada yang masih ingat? Saya Pancasila. Ya, Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, baiklah. Itu fokus pada pembelajaran PKN. Itu yang sudah kita jelaskan kemarin. Sedangkan pada hari ini masuk pada pembelajaran muatan SBDP. Sebelum kita memulai menjelaskan materi ini, kita semangat dulu dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Lagu nasionalnya ya yang cocok itu tentang Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila. Ya. Satu orang bisakah memimpin lagu tersebut di depan kelas? Hai, yang lain? Aurel. Dia Aurel. Bisa toh? Kenapa hanya Caca? Aurel Pak Dirgen. Hai. Tidak lama waktu ya, satu orang pimpin Aurel. lagu di depan kelas. Maju. Jangan bilang tidak bisa. Kemarin kita sudah berbicara tentang Pancasila di musyawarah memilih seorang pemimpin. Berarti kita praktekkan sekarang bisa memimpin orang. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hari
Ya, terima kasih. Silakan duduk. Mari kita tepuk tangan buat dia. Ya, sudah. Silakan. Baiklah, anak-anak. Tujuan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini, yang pertama, kita perhatikan di layar. Tujuannya, yang pertama kita mengamati gambar. Setelah itu kita bisa menggambar 3 dimensi berdasarkan gambar yang ada di layar. Yang kedua, kita bisa menentukan dan membedakan gambar 3 dimensi. Jadi gambar 3 dimensi setelah penjelasan sebentar, kita bisa membedakan, oh ini jenis-jenis gambar 3 dimensi. Ya, coba kita lihat. Pertama-tama Ibu menjelaskan pengertian dari gambar 3 dimensi. Jadi gambar 3 dimensi itu adalah menggambar, mengutamakan objek. Dan menggambar objek itu harus memiliki kemiripan rupa. Kemiripan rupa yang maksudnya kita menggambar mirip dengan yang nyata. Bagaimana kalau kita menggambar mirip sesuai dengan objeknya? Objeknya maksudnya kita menggambar gambar Pancasila ya. Menggambar Pancasila. Dikatakan tadi menggambar 3 dimensi harus mirip dengan objeknya. Misalnya kita gambar Pancasila, oh gambar Pancasila itu warnanya keemasan. Lalu apa-apa yang ada di dalamnya kita harus buat serupa dengan gambar ini. Bukan berarti gambar Pancasila asal gambar saja. Kamu lupa lagi di tengah-tengahnya ada perisai. Kita harus meniru sedemikian rupa bentuk seperti gambar ini. Mulai dari keseluruhan, lihat juga langkah-langkah memilih warnanya. Oh, yang ada di gambar itu misalnya ini. Gambar kepala banteng, latar belakangnya warna merah. Harus kita ikut semuanya. Jadi itu tentang gambar 3 dimensi. Lalu, apa-apa saja yang tergolong dalam menggambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi itu bisa kita ambil dari benda mati. Coba kamu menyebutkan benda-benda mati yang ada di sekitar kita untuk kita bisa merancang gambar 3 dimensi. Gambar apa saja? Sayang, batu, poin, meja, Perhatikan ruangan ini, ada banyak sekali gambar benda mati yang tergolong gambar gitar, papan tulis, pintu, lemari, jendela. ya. Dari luar biasa, Ibu apresiasi. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan, semangat. Kalau minta tepuk tangan semua supaya semangat untuk kita
yang harus kita gambar dalam menggambar 3 dimensi. Salah satunya tadi benda mati. Benda mati. Sekarang kamu sudah menyebutkan tadi, oh itu. Yang sudah kamu sebutkan tadi, sudah benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Ada meja, ada kursi, ada lemari, ada buku, ada berkuling, ada gitar, ada pintu, dan lain-lain. Jadi itu semua tergolong benda mati. Lalu selain kita memilih benda mati untuk kita bisa menggambar 3 dimensi, bisa saja menggambar tumbuhan. Coba kamu menyebutkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita ini. Saya Bu. Tumbuhan atau tanaman? Bunga. Apa lagi? Kamu tidak perlu khawatir, banyak ada di sekitar sekolah. Rumput. Pohon. Iya, ada banyak. Dari itu adalah gambar dimensi dari jenis flora. Sekarang kita berpikir lagi masuk ke fauna. Menggambar 3 dimensi, kita pilih jenis fauna. Fauna itu tentang hewan. Berarti sebelum kita menggambar, kita harus pilih dulu hewan apa yang harus saya gambar. Coba kamu sebut nama hewan dulu. Yang kamu tahu. Saya Bu. Gorila. Kucing. Anjing. Ayam. Buaya. Ular. Jerapah. Sapi. Gajah. Singa. Ya. Tadi ada banyak bermacam-macam. Nah, setelah kamu menyebut semua hewan fauna yang bisa kamu pilih untuk menggambar, jangan asal pilih. Harus yang sesuai dengan kemampuan kamu supaya nanti nampak serupa dengan objeknya. Misalnya kalau orang yang jiwa seniman itu, dia melihat ayam. Ayam yang dia amati itu terdiri dari 3 warna. Berarti mulai dia coret gambar, lalu dia meniru warna ayam yang dia amati. Oh, warna di kepalanya warna merah, di sayapnya warna hitam atau putih, di ekornya warna merah lagi, sehingga setelah dia menggambar ayam yang dia amati, lalu dia tempatkan warna yang sesuai sehingga cocok tadi. Pengertian dari menggambar 3 dimensi itu adalah menggambar dengan mengutamakan kemiripan objek yang diamati. Sekarang, selain fauna, bisa juga menggambar 3 dimensi itu manusia. Ya. Manusia misalnya, oh saya menggambar ibu guru yang sedang mengajar. Kalau orang yang bidangnya ya, orang yang bidang di seni memang, dia bisa menggambar ibu lagi mengajar, dia bisa menggambar coret di kertas. Lalu dia amati, oh pakaian yang ibu pakai itu, oh jas soke, dasar hitam, baju putih. Dia ikut betul dengan objek. Objek yang dimaksudkan adalah guru saya yang sedang mengajar. Itu maksudnya. Selain manusia yang kita gambar untuk menggambar 3 dimensi ini, bisa juga alam.
kamu itu apa-apa saja yang kamu amati tentang alam dan lingkungan. Berarti saya bisa menggambar, ada gunung, baru ada sekolah. Saya gambar lingkungan sekolah SD Kamenge yang ada, saya gambar gedung. Lalu saya menggambar ada taman. Coba kamu berpikir, selainnya sekolah, gambar sekolah yang kita gambar untuk membentuk gambar 3 dimensi, bisa menggambar gunung. Berarti yang kamu amati gunung itu, di dalam gambar nanti ada apa saja yang kamu menggambar. Kalau kamu memilih alam sekitar, ada pegunungan. Berarti apa saja yang harus kamu gambar di situ? Pohon. Sungai, rumah, Sabah, bisa. sungai, Sungai. pondok, Apalagi? Kebunan teh. Iya. Pohon pisang. Ya, itu berarti dalam khayalan atau dalam pengamatan kamu, oh saya gambar gunung. Oh, kamu lihat di situ. Saya meniru gunung sekitar ini. Oh, di bawahnya, di lerengnya ada kampung. Berarti kamu harus menggambar perkampungan. Berarti yang ada di kampung itu rumah, jalan raya ada, tanaman-tanaman ada. Kamu harus bisa menggambar sesuai dengan objek nyata. Objek nyata yang dimaksudkan, misalnya kamu gambar gunung yang ibu tunjukkan itu, gunung di atas sekitar Kampung Leong, di atas Kampung Leong di situ ada 3 gunung. Berarti kamu gambar 3 gunung dengan pohon-pohonnya. Lalu di lerengnya kamu harus gambar Kampung Leong. Oh, kamu harus letakkan. Oh, di sini Kampung Leong. Berarti di kampung itu ada apa saja? Oh, ada rumah. Berarti kamu gambar rumah. Kamu amati lagi. Oh, ada jalan raya. Berarti kamu harus menggambar jalan raya juga. Itu maksudnya. Coba kita perhatikan. Nah, perhatikan di layar. Di sini ada menggambar bentuk kubistis. Ada juga menggambar bentuk silindris dan menggambar bentuk bebas. Jadi menggambar bentuk kubistis ini berarti menggambar seperti bentuk kubus. Oh, kita berpikir sudah, yang bentuk kubus itu berarti kita menggambar balok, menggambar lemari, menggambar meja, menggambar pintu, dan lain-lain. Itu bagian dari bentuk kubistis. Jadi menggambar 3 jenis gambar ini itu bagian dari menggambar 3 dimensi. Saya ulang. Menggambar 3 dimensi dibagi lagi pada 3 jenis. Yang pertama, gambar bentuk kubistis. Saya tanya lagi sebentar. Yang kedua, gambar bentuk silindris. Lihat di layar. Yang ketiga, gambar bentuk bebas. Sehingga kalau ditanya dalam soal, coba kamu sebutkan 3 jenis menggambar 3 dimensi. 1 apa? 2 apa? 3 apa?
Saya ulang. Kalau kita menggambar 3 dimensi itu, berarti kita mengenal ada 3 jenis dalam menggambar 3 dimensi. Yang pertama, menggambar bentuk kubistis. Saya tanya lagi sebentar. Yang kedua, menggambar bentuk silindris. Yang ketiga, menggambar bentuk bebas. Jadi ada 3 jenis atau bagian-bagian utama yang harus kita kuasai. Sehingga dalam proses menggambar nanti gampang. Coba saya tanya lagi. Sebutkan 3 jenis dalam menggambar 3 dimensi. Satu apa? Ya, coba jawab. Semangat. Yang lain? Sabu. Yang lain? Menggambar bentuk kubistis. Kubistis menggambar Silindris. Menggambar bentuk bebas. Bagus. Ya, tinggal kita berpikir lagi. Oh, gambar bentuk kubistis tadi. Ya, dan kita lihat lagi di layar. Jadi inilah contoh atau bentuk yang termasuk pada kubistis. Ininya silindris dan menggambar bentuk bebas. Kita lihat lagi. Nah, benda-benda yang berbentuk kubistis itu berarti kita menggambar menyerupai kubus atau balok. Contoh seperti yang sudah kamu sebutkan tadi. Jadi menggambar bentuk balok, lemari, kulkas, termasuk pensil, kotak pensil, meja kursi, itu semuanya. Jadi pada saat kita menggambar, kita harus menggambar menyerupai meja. Sehingga pada saat mengerjakan latihan soal sebentar, kamu harus bisa memilih. Kalau kamu menggambar benda yang ada di sekitar kelas ini, ya sekitar kamu menggambar, oh lemari. Kamu lihat saja bentuk lemari itu. Oh, ada meja. Kamu lihat saja bentuk meja. Nah, kita lihat. Di sini tadi, di bagian pertama ini, lihat. Bentuk kubus. Kubus ini dia bentuknya seperti balok. Hanya beda, kalau kubusnya panjang dan lebar sama. Beda balok. Balok panjangnya 2 sisi yang panjang dan lebarnya tidak sama. Misalnya panjangnya 10 cm, lebarnya hanya 5 cm. Berarti itu termasuk balok. Sedangkan kubusnya seperti ini. Panjang ini dan kembali ke sini lagi sama. Misalnya kalau 10 cm di sini, ini juga 10, ini juga 10, ini juga 10. Sehingga dia disebut bentuk kubus. Nah, berikut bentuk silindris. Coba lihat di papan tulis. Bentuk silindris ini, coba kamu berpikir dan kamu sebutkan benda-benda yang serupa dengan silindris itu apa saja yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari, apa saja? Yang bentuk silindris, atau kamu bisa melihat benda-benda yang ada di
sampah. Tong sampah. Apa lagi? Ada di sekitar kita kamu tidak sebut. Bukan puber, fiber. Fiber. Ember. Ya, kamu menyebutkan benda-benda yang jauh dari kelas. Di kelas ini ada banyak. Ini tiang apa ini? Ini. Yang bendera. Tiang bendera ini termasuk silindris, ember. Lalu tong sampah. Gampang. Yang tidak ada di sekitar sini kamu tadi menyebut botol. Ya, itu semua termasuk pada bagian dari silindris. Nah, tinggal kamu menggambar sebentar. Apakah saya menggambar gelas? Apakah saya menggambar drum? Atau tong sampah? Tinggal kamu menirunya seperti benda-benda yang kamu pilih. Nah, coba lihat lagi. Gambar berikutnya. Ini contoh gambar bebas yang ada di layar PowerPoint ini. Ibu hanya memilih atau menunjukkan gambar bebas yang berupa jenis buah-buahan. Itu hanya bagian dari salah satu contoh. Tetapi menggambar bebas itu ada banyak. Entah kau mau memilih gambar buah, entah kau memilih gambar batu, kayu, bunga, dan lain-lain. Jadi terserah kamu. Ini adalah gambar bebas. Mengapa dikatakan gambar bebas? Dikatakan gambar bebas karena bentuknya tidak beraturan. Berbeda dengan gambar silindris dengan kubistis tadi, ada aturannya. Aturannya salah satunya memiliki volume, memiliki ruang, memiliki ukuran. Maksudnya kalau kita membuat rumah berarti harus memahami ukuran rumah itu berapa kali berapa. Baru ruang isi di dalamnya, kamarnya berapa kali berapa. Itu maksudnya. Berarti kalau kita memilih gambar bebasnya, dia tidak pakai aturan. Dia tidak memiliki aturan yang jelas. Mengapa dikatakan gambar tidak beraturan atau tidak memiliki konsep khusus, aturan-aturan khusus? Misalnya, kalau kita menggambar buah, bagaimana kita bisa menentukan panjang buah ini berapa, lebarnya berapa, sehingga dalam konsep menggambarnya pakai langkah-langkah seperti itu. Gambar buah bisa meniru saja dari sini. Bentuknya bulat, ada yang lonjong, kita tiru saja. Tidak pakai aturan. Jadi anak-anak, saya tanya, apakah kamu sudah memahami materi yang sudah saya jelaskan? Kalau belum kamu paham, supaya bisa dijelaskan lagi. Karena tujuan kita belajar itu, kamu harus bisa paham materi. Guru juga puas kalau materi ajar dipahami oleh siswa, dengan hasilnya nanti pada saat mengerjakan tugas nilai tinggi, berarti guru itu puas rasanya.
pembelajaran yang saya laksanakan hari ini tidak sia-sia. Mengapa? Karena perolehan nilai kamu semuanya tinggi. Bukan datang ke sekolah, duduk, diam, tidur. Jangan begitu. Ingatkah kamu, zaman sekarang itu bukan saja menjadi guru kau bisa hidup, atau menjadi petani, itu yang kita kembali ke pekerjaannya. Tetapi dengan menggambar kamu bisa mencari nafkah. Sehingga kalau yang ada bakat, yang bakat seniman itu, mulai sekarang harus latih, harus punya niat. Wih, saya harus jadi pelukis. Berarti mulai sudah kau bayangkan menjadi pelukis itu, dia bisa melukis wajah temannya yang mirip atau serupa atau hampir sama dengan wajah temannya. Nanti kalau kau mulai memupuk bakat tersebut, pas kau sudah dewasa nanti, atau kau pergi sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kau bisa memilih, saya masuk di Akademi Seni Rupa Indonesia. Berarti hasilnya nanti setelah kau tamat dari sana, tugasmu ada pesan. Masuk dari kampung ke kampung, tiap kampung kau masuk untuk kau promokan kau punya bakat. Sampai di salah satu rumah kau masuk, mungkin bisa untuk melukis. Misalnya masuk di rumah saya, ditanya, ada hal yang perlu dibantu Pak, anggaplah kamu sudah pagu Pak, iya Bu, mungkin perlu, karena saya ini kerja saya melukis, bisa melukis, saya bisa melukis foto. Berapa bayarnya? Diminta 50.000 satu lembar misalnya. Saya bayar kamu yang berbakat di seni lukis itu. Mulai sudah kau menggambar, berarti bahan-bahan yang kau bawa itu bermacam-macam warna. Karena kalau warna yang ada di foto nanti, wajah misalnya manusia kan bermacam-macam warna kulit. Ada yang hitam sekali, ada yang hitam manis, ada yang putih. Begitu juga warna yang kau tempatkan nanti harus mirip dengan aslinya. Ya, itu tadi menggambar 3 dimensi. Nah, itulah. Sekarang kalau kamu tidak menjawab tadi, saya sudah bilang, apakah kamu sudah memahami materi? Tidak menjawab. Berarti kesimpulannya kamu belum memahami materi. Sekarang saya tanya lagi. Coba kamu menanya ke ibu yang tidak kamu paham tentang materi tadi. Tinggal kamu tanya supaya saya menjawab. Ya, kamu tanya. Tidak bertanya lagi. Sekarang saya yang bertanya. Kalau tadi ibu sudah menjelaskan menggambar 3 dimensi. Menggambar apa tadi 3 dimensi? Kamu bisa menjawab menggunakan bahasa sendiri. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, coba lihat tuh. Jawab.
dimensi itu mulai pengertian sejak abad tadi, artinya cara menggambar dengan mencontoh objek dan mengutamakan kesamaan atau kemiripan. Coba ulang. Ya, sama-sama ya, ada di situ. Jadi menggambar bentuk 3 dimensi adalah cara menggambar. Sama-sama ya, cara menggambar. Dengan mencontoh objek. Dan mengutamakan kemiripan rupa. Jangan kamu hanya mengikuti seperti chord sambil menyebutkan. Nanti sebentar saya meminta harus mengulang lagi kalimat-kalimat yang sudah kamu bacakan supaya lebih cepat menyerap. Saya ulang. Kalau saya tanya, coba kamu menjelaskan apa itu menggambar 3 dimensi. Nah, mulai kamu menjawab kalau yang sudah paham, saya ibu. Sehingga saya jelaskan sekali lagi bahwa menggambar 3 dimensi adalah menggambar dengan mencontoh objek. Dan mengutamakan kemiripan rupa. Saya ulang lagi. Kalau nanti sebentar ada kerja soal atau ibu menyusun soal-soal evaluasi, ditanya dalam soal, jelaskan pengertian dari menggambar 3 dimensi. Kalau yang sudah mendengar dan memahami materi, pasti dia gampang untuk mengisi atau menjawab soal. Atau yang menjawab secara lisan, saya bu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang paling penting untuk bisa mengetahui paham atau tidak kamu dengan materi yang saya ajarkan. Lalu konsep pertanyaan berikut. Dalam menggambar 3 dimensi, ada 3 hal yang paling penting untuk kita bisa pelajari. Yang pertama, gambar bentuk silindris. Saya tanya lagi sebentar. Yang kedua, gambar bentuk kubistis. Yang ketiga, gambar bentuk bebas. Sehingga jika ditanya dalam soal ulangan atau evaluasi atau pertanyaan lisan, coba kamu sebutkan 3 jenis dalam menggambar 3 dimensi. Kamu bisa menjawab, saya bu. Berarti sudah ada di layar tadi. Ibu sudah menjelaskan 3 jenis dalam menggambar bentuk 3 dimensi. Yang pertama, menggambar bentuk kubistis. Bentuk kubistis tadi ibu sudah menjelaskan contohnya itu. Yang kedua, bentuk silindris. Itu. Yang ketiga, bentuk bebas. Lalu pertanyaan berikut. Jika ditanya, mengapa gambar bentuk bebas tidak beraturan? Itu pertanyaan yang harus berpikirnya keras otak. Itu otak kamu.
kalau otak guru tidak. Menurut kamu pertanyaan itu sulit sekali, padahal jawabannya singkat. Cuma karena pengolahan atau pemilihan bentuk pertanyaannya bersifat tingkat tinggi. Jadi jawaban mengapa gambar bentuk 3 dimensi yang berbentuk bebas ini tidak beraturan. Jawabannya apa tadi? Jawabannya karena dikatakan bebas karena dia tidak memiliki ukuran. Dia tidak memiliki ukuran tertentu. Singkat saja jawabannya. Bisa saja dengan menggunakan bahasa sendiri. Bukan hanya itu saja jawabannya, banyak. Jadi sebelum kita memulai mengerjakan latihan-latihan dalam menggambar 3 dimensi, saya tanya sekali lagi, kamu sudah paham atau belum materi yang sudah saya ajarkan ini? Sudah? Semangat, sudah? Aman. Kalau sudah, sebentar kita siapkan kertas. Nanti Ibu membagi lembaran kertas. Kamu coret-coret menggambar di situ. Karena intinya tadi kamu menggambar mirip dengan rupa. Yang diutamakan kemiripan. Maksud dari bahasa kemiripan ini, misalnya kamu menggambar laptop, oh bentuk laptop seperti ini, mirip, biar bukan laptop, tapi bentuknya laptop. Jangan kalau diminta, kamu menulis di atasnya konsep menggambar meja. Nanti di lembaran kamu menulis, kamu tentukan gambar apa dulu, tulis di atas. Supaya Ibu tahu, oh dia sudah menentukan gambarnya gambar meja. Tetapi kamu gambar di dalam kertas di bawah meja itu bukannya gambar meja, tetapi gambar bola. Itu kan salah. Dia tidak mirip jadinya. Atau bentuk meja ini. Meja ini bentuknya sentimeter panjang, lebih panjang dibandingkan lebar. Jangan kamu menggambar bentuk meja kubus atau kubistis. Kubus. Meja ini dengan bentuk kubus beda. Paham? Nah, sebelum itu saya tanya sekali lagi supaya saya bisa mengerti, karena sebentar di kegiatan kerja kita di muatan pembelajaran SBDP ini dia tidak anak-anak. Sebelum saya membagikan lembaran kerja untuk pembelajaran SBDP ini, tidak ada evaluasi atau LKPD secara tertulis, tetapi secara lisan. Saya tanya lagi. Tadi Ibu sudah menjelaskan kalau kita menggambar bentuk 3 dimensi, ada 3 hal-hal penting yang harus kita tahu. Yang pertama, mungkin ada yang masih ingat. Yang pertama, gambar apa? Gambar bentuk apa? Saya tahu apa namanya? Saya bu. Kalau di bagian sini tadi sudah, di bagian sini sudah. Ya, kamu kubistis. Silindris.
kamu ingat lagi, pertama-tama kamu harus mengenal dan mengetahui menggambar 3 dimensi itu adalah apa. Sekarang saya minta kepada kalian coba buka buku pelajaran. Buka buku pelajaran. Kamu memilih di situ apakah kamu mau menggambar bentuk silindris atau kubistis atau gambar bebas, terserah. Kamu memilih mencontohkan gambar-gambar yang ada di dalam buku. Di dalam buku ada banyak, bukan gambar-gambar apa saja. Kadang mereka tampil foto. Jadi foto itu berdasarkan nyata dia, sehingga kamu menirunya menggambar di lembaran. Silakan mulai menggambar. Yang tidak ada pensil, angkat tangan. Yang ada milik sendiri, jangan minta-minta lagi. Ya, silakan menggambar. Nanti hasilnya sebentar difoto. Difoto seperti tadi. Kalau kamu mau menggambar rumah boleh, gambar meja boleh, bukan berarti harus terpaku gambar-gambar atau foto-foto yang ada di buku, tidak. Kamu memilih di sekitar ini saja, gambar tong sampah boleh, gambar rumah boleh. Ya, gambar sudah gambar. Gambar langsung di sini. Gambar langsung di sini ya. Gambar langsung di sini. Apa saja yang kau gambar di situ ya. Ini kan ada kotak pensil. Kalau kamu mau menggambar kotak pensil ini juga boleh.
Jangan ribut. Ya sudah, langsung warna. Jangan lupa tulis nama ya. Sudah.
Ya, kumpul kalau sudah. Kumpul kalau sudah. Ya. Kumpul sudah, ayo. Ya, yang sudah kumpul ya. Sudah kumpul, sudah selesai, belum selesai, ini latihan. Sebentar kita ada pekerjaan rumah untuk buat lebih bagus lagi sampai di rumah. Nanti kalau diminta kumpul dan saat itu dikasih nilai. Jangan lupa tulis nama di situ. Tulis nama di atas ujung kertas. Di atas ujung kertas. Ya. Kalau saya beri nilai nanti di kegiatan yang sudah kamu kerjakan ini, jika ada yang nilainya rendah, nanti diminta lagi untuk menggambar lagi yang lebih bagus lagi supaya memperbaiki nilai yang rendah. Sedangkan bagi yang nilai tinggi, tinggal kamu menggambar ulang supaya hasilnya lebih bagus. Kumpul.
belajar masalah batu. Jangan lupa tulis nama. Sudah. Tulis nama. Bagaimana saya bisa menilai? Tulis nama. Cepat. Lihat yang punya ini. Biar gambarnya sampai tadi. Ya, variasi warna lumayan sudah. Nama di atas. Nama. Kau benar tidak tulis nama? Gambar kita lihat punuk 2. Tulis nama. Kamu dengar tidak? Waktu. Tidak bisa jam pembelajaran itu ikut waktunya kamu, ikut jam sekolah, aturan. Nama. Kalau kegiatan ini nanti saya beri nilai, besok terima nilainya. Selanjutnya kamu isi di rumah ya. Ini lembar penilaian diri kamu. Kamu sendiri yang isi. Nanti di pernyataannya kalau sesuai kamu jawab ya, kalau tidak kamu jawab tidak. Isi saja centang di kata ya atau tidak. Ada yang belum dapat? Ya, nanti lembaran itu kamu dapat pulang ke rumah, isi ya. Besok pagi kumpul. Siapa lagi? Ya, sudah. Ya, sudah. Lembarannya ya simpan dulu, jangan dulu baca karena itu untuk kamu isi di rumah. Simpan dulu. Dengar mas ya penjelasan materi ini. Ya. Sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kamu sudah mengerjakan latihan soal tadi, menggambar langsung di kertas, dan semuanya sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan menggambar. Ya, hasilnya sudah ibu kumpul, tinggal nanti diberi nilai. Pembelajaran kita sudah selesai.
atau menggambar adik, supaya kamu bisa menjadi pelukis di kemudian hari. Karena dari pelukis itu salah satu mata pencarian juga, salah satu jenis pekerjaan. Ya, sebelum kita mengakhiri materi, kita bernyanyi dulu. Ayo berdiri ya. Janda Pancasila. 4. Janda Pancasila, akulah pendukungmu. Dari proklamasi sedia berkorban hidupku. Pancasila dasar negara, bayangkan umatku sentosa. Bidari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, duduk. Kita akhiri dengan doa. Satu orang pimpin doa. Ya, berdiri lagi. Doa. Yang memimpin tadi kamu. Ya. Yang mengakhiri juga kamu. Silakan. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapa untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Yesus Kristus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan pada waktu mati. Amin. Siap, Risalah.